Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairo Alfa Rafiki dari kelompok 2 ingin menjelaskan kehidupan masyarakat zaman Hindu-Buddha. Kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha dianggap memiliki kehidupan dengan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan lokal. Kebudayaan ini cukup maju dan telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru tersebut. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi dengan adanya akulturasi dan karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, antara lain seperti berikut. Bidang keagamaan. Sebelum budaya Hindu-Buddha datang, di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujian terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Dinamisme merupakan suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha. Diawali dengan golongan elit di sekitar istana. Bidang politik. Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Kemudian pemimpin ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Konsep politik ini dinamai dengan konsep Dewa Raja, yang diartikan bahwa raja adalah wakil dari Tuhan dan biasanya bersifat turun-temurun. Oleh karena itu, lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. Bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta, yaitu kasta Brahmana atau kaum pendeta dan para sarjana, kaum ksatria atau para prajurit, pejabat dan bangsawan, kasta Waisya atau pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit, kasta Sudra atau rakyat jelata dan pekerja keras. Namun, unsur budaya Indonesia lama masih tampak dominan dalam semua lapisan masyarakat. Yang paling penting adalah bahwa di dalam sistem kasta yang berlaku di Indonesia berbeda dengan kasta yang ada di India, baik ciri-ciri maupun wujudnya. Hal ini tampak pada kehidupan masyarakat dan agama kerajaan Kutai. Bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Salah satunya adalah di Sriwijaya yang menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Bidang sastra dan bahasa. Pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang, terutama pada zaman kejayaan kerajaan Kediri dan berbagai kerajaan lain yang berada di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Ait Sing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti kedudukan di Bukit Palembang. Bertarik 682, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Namun, kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya. Namun, kawasan yang menjadi ibu kota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa. Sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat. Pada abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat 2 kerajaan, yaitu Malayu dan Kedah, menjadi bagian kemaharajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka, kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Belitung hingga Lampung.
Prasasti ini juga telah menyebutkan bahwa Sriwijaya Nasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat dan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah Tarumanegara. Sriwijaya kemudian berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Kalimantan. Budaya dan masyarakatnya. Sebagian pusat pengajaran Buddha Vajrayana Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok, Ait Sing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 679. Ait Sing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain di berita di atas, terdapat berita yang dibawakan oleh Ait Sing. Dinyatakan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakya Kirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh budaya Buddha. Peranannya dalam agama Buddha dibuktikan dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Raja-raja Sriwijaya menguasai Kepulauan Melayu melalui perdagangan dan menaklukkan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu beserta kebudayaan di Nusantara. Warisan sejarah. Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya. Selama berabad-abad, kekuatan ekonomi dan keperkasaan militer telah berperan besar atas tersebar luas penggunaan bahasa Melayu kuno di Nusantara, setidaknya di kawasan pesisir. Bahasa ini menjadi bahasa kerja atau bahasa yang berfungsi sebagai punggung, lingua franca, yang digunakan di berbagai bandar dan pasar di kawasan Nusantara. Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia modern. Adapun bahasa Melayu kuno masih tetap digunakan sampai pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Kalingga muncul pada abad ke-5. Kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan adalah wilayah atau kerajaan setengah mitologis yang dianggap pernah berdiri di Jawa Tengah dan mendahului kerajaan Medang. Kamulan berarti permulaan, sehingga Medang Kamulan dapat diartikan sebagai Pramedang. Kerajaan ini dikatakan kerajaan dengan keberadaan setengah mitologis karena tidak pernah ditemukan bukti-bukti fisik keberadaannya. Sumber-sumber mengenai kerajaan ini hanyalah cerita rakyat, misalnya seperti dalam legenda Roro Jonggrang dan menyebut dalam beberapa naskah kuno. Cerita pewayangan versi Jawa menyebutkan bahwa Medang Kamulan adalah tempat tahtanya Batara Guru van der Meulen menduga walaupun ia sendiri tidak yakin bahwa Medang Kamulan dapat dinisbahkan kepada Hasin Medang Kulang Pia yang diajukan Van Opstroy dalam artikelnya tentang kerajaan Holing yang disebut dalam catatan Tiongkok. Hal ini membuka kemungkinan bahwa Medang adalah keberadaan memang pernah ada. Terdapat suatu kemungkinan bahwa penyebut nama kerajaan Medang Kamulan dalam sejumlah legenda dan mitologi Jawa merupakan sisa-sisa ingatan masyarakat Jawa terhadap suatu kerajaan kuno bernama Medang, yang sebenarnya adalah suatu kerajaan historis bernama Medang yang ada antara abad ke-8 sampai 11 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan adalah wilayah atau kerajaan setengah mitologis yang dianggap pernah berdiri di Jawa Tengah dan bukti-bukti yang merupakan Hindu-Buddha yang masih
ada hingga saat ini antara lain yaitu bangunan seni rupa, seni sastra, seni wayang, sistem kepercayaan, sistem kalender, filsafat, dan pemerintahan. 1. Sistem seni bangunan. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan terutama ke bangunan candi dan puncak candi. Jika dilihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat dan terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Hal inilah yang memperlihatkan unsur Hindu-Buddha. 2. Seni rupa. Contohnya yang berupa relief pada dinding candi di Indonesia menunjukkan adanya akulturasi antara budaya Indonesia, Hindu, dan Buddha. 3. Seni sastra. Pengaruh seni sastra India juga turut memberi corak dalam seni sastra. Pengaruh seni sastra Indonesia, bahasa Sanskerta, besar pengaruhnya terhadap sastra Indonesia. Prasasti di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan di Jawa Tengah pada umumnya ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. 4. Seni wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Namun, penampilan wujud tokoh dan wayang tersebut adalah budaya Indonesia yang antara daerah satu dan lainnya berbeda. 5. Sistem kepercayaan. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang dan juga kepercayaan terhadap benda-benda tertentu. Kepercayaan ini disebut animisme dan dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadilah akulturasi sebagai contoh dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa di candi. Terlihat pula adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sistem kalender, sistem penanggalan kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh dalam kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender Saka di Indonesia. Juga ditemukan candra sangkala dalam usaha memperingati suatu peristiwa dengan tahun atau kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Kalender Saka merupakan kalender dari India yang digunakan di Indonesia. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Adalah prasasti yang menjelaskan mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berangka tahun 606 Saka tahun 686 Masehi. 7. Filsafat. Wujud akulturasi Indonesia dan Hindu-Buddha di bidang filsafat dapat ditemukan dalam cerita wayang. Isi cerita tersebut mengandung nilai filosofis, yaitu bahwa kebenaran dan kejujuran akan berakhir dengan kebahagiaan dan kemenangan. Sebaliknya, keserakahan dan kecurangan akan berakhir dengan kehancuran. 8. Pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh budaya Hindu-Buddha, pemerintahan di Indonesia berlangsung secara demokratis, yaitu untuk menentukan seorang pemimpin kepala suku dilakukan melalui pemilihan. Setelah masuknya Hindu-Buddha, dikenal sistem pemerintah kerajaan yang tidak lagi dipilih secara demokratis tetapi secara turun-temurun. Namun dan perkembangannya sifat pemerintahan demokratis tetap menampakkan kembali ciri khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.